العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Tsumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita. Kita masuk di pertemuan yang ke-15, pembacaan terhadap risalah Thalathatul Usul dengan hasyiah dari Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah, yang masyhur dengan judul Hasyiatu Thalathatul Usul, catatan pinggir terhadap matan Thalathatul Usul. Kita sampai di pertemuan yang ke-15. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, setelah beliau menjelaskan tentang definisi ibadah, batasan dan cakupan dari ibadah, kemudian beliau menjelaskan tentang contoh-contoh dari macam-macam ibadah, di mana di antara ibadah itu berkaitan dengan ibadah hati, di antaranya berkaitan dengan ibadah badaniyah, di antaranya berkaitan dengan ibadah maliyah, berkaitan dengan harta. Kemudian penulisnya menjelaskan dan menegaskan bahwasanya semua itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulisnya rahimahullah, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun." Siapa saja yang memalingkan minha, di antara anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang telah disebutkan atau yang sejenisnya selama dia adalah ibadah, siapa saja yang memalingkan ibadah syai'an, sedikit saja, li ghairillahi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah seorang musyrik yang kafir. Dan ini adalah kelaziman dari kesyirikan. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, maka dia kafir. Tidak ada musyrikun muslim. Disebutkan di sini fahuwa musyrikun kafir, karena kelaziman dari kesyirikan adalah kekufuran. Dan man di sini syartiyah. Siapa yang begini maka begitu. Siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah, jawabannya datang dengan fa karena jumlah ismiyah. Fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah seorang musyrik yang kafir. Ini menegaskan bahwasanya kesyirikan itu tidak bisa berkumpul dengan keimanan dan keislaman. Tidak boleh dan tidak bisa dikatakan musyrik di satu sisi tapi muslim di sisi yang lainnya. Ada mustahil mencampur adukkan antara dua yang bertolak belakang. Fahuwa musyrikun kafirun, maka pelakunya adalah musyrik yang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil valid dan konkret di dalam Al-Qur'an bahwasanya pelaku kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Hukum atas kesyirikan adalah kekafiran terhadap pelakunya. Tidak ada musyrik muslim atau muwahhid di dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya pelaku kesyirikan itu muslim. Siapa yang mengatakan bahwasanya pelaku kesyirikan itu muslim, maka dia telah mengada-ngadakan taqawul 'ala Allah. Naam. Dia telah mengada-ngadakan ucapan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah larang. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan yang demikian itu. Engkau berkata tentang Allah perkara yang engkau tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu tentangnya, tidak memiliki dasar atasnya. Di dalam Al-Qur'an telah tegas pelaku kesyirikan itu kafir. Tidak ada pelaku kesyirikan muslim. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, waalaikumsalam warahmatullah, beristimbat. Jadi kita menghafal matan itu tahu bagaimana sih pola pikir dan cara pandang seorang alim yang paham terhadap dalalatul alfaz, cara beristimbat terhadap sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Beliau berdalil, siapa yang mempersekutukan Allah dalam ibadah apapun itu bentuknya, maka dia musyrik kafir. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi."
Siapa saja yang berdoa bersama dengan doa dia kepada Allah, dia juga berdoa kepada ilah-ilah, perantara-perantara yang lain yang dia jadikan sebagai perantara untuk agar sampai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki argumentasi sedikit pun atas yang demikian itu. Tidak ada dalil sedikit pun, tidak ada pembenaran sedikit pun atas yang demikian itu. Tidak punya hujjah dia atas tindakan dia dalam melakukan kesyirikan tersebut, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka hanyalah perhitungan dia kelak di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun. Kemudian ayat ini ditutup dengan penegasan, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang yang kafir ini? Ini adalah tafsir. Ini mufassir. Apa mufassarnya yang ditafsirkan? Man di situ. Man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dialah al-kafiruna. Kalau begitu, berdoa kepada selain Allah dan juga berdoa kepada Allah, ini tindak kesyirikan. Hasilnya Allah hukumi pelakunya sebagai orang yang kafir. Berarti kesimpulannya, man asyraka faqad kafar. Siapa yang berbuat kesyirikan maka dia telah kafir. Makanya kesimpulannya di sini, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada selain Allah maka dia musyrikun kafir. Ini hukumnya Al-Qur'an, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua menguap tanpa ada bekas sedikit pun di masa ini. Kenapa? Karena selalu pelaku kesyirikan itu melatar belakangi perbuatan kesyirikannya selalu di atas kejahilan dan ketidaktahuan. Kalau begitu tidak akan pernah ada kesyirikan di alam semesta ini. Karena setiap kesyirikan harus dibawa kepada makna bahwa saya pelakunya melakukan di atas kejahilan. Bahkan kalau seandainya pelakunya pun menyatakan, inilah yang saya yakini, berarti dia meyakini di dalam hatinya akan bolehnya perbuatan tersebut, tetap akan dikatakan bahwasanya tidak bisa jatuh kekafiran kepadanya karena barangkali dia jahil, tidak tahu, atau na'am, barangkali dia berijtihad. Begitu. Subhanallah, jadilah kemudian perkaranya ijtihad melakukan kesyirikan, itu bukan kesyirikan lagi, tapi justru pahala, diberi pahala atasnya. Subhanallah. Khabith manhaj ini. Pemikiran ini benar-benar berbahaya. Berkata Al-Allamah Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, catatan kaki nomor kedua, halaman 35. Ay mimman sarafa syai'an min anwa'il ibadah. Dari orang-orang atau siapa saja yang memalingkan sedikit saja syai'an min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, allati dzakara al-musannif rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, dan itu dalam rangka atau min bab dzikru afradi al-jins, sekedar menyebutkan satuan-satuan jenis ibadah, dia tidak terbatas. Tidaklah maknanya kemudian berarti selain yang disebutkan ini kalau dipersekutukan Allah padanya maka tidak syirik, tidak begitu maksudnya. Dia hanya sekedar contoh. Kita sudah punya pakem definisi ibadah secara umum. Segala sesuatu yang masuk dalam himpunan itu, hadnya, ta'rifnya, definisinya, maka dia masuk dalam hukum. Misla anda'a ghairallah, contohnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Minal amwat wal ghaibin, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang tidak ada, tidak hadir, yang dia yakini memiliki kesaktian supranatural. Naam, bisa mengetahui hajat, kebutuhan orang yang memujanya. Dan ini nyata terjadi. Kalau kita lihat bagaimana praktek-praktek nyata mereka, lafaz-lafaz mereka ketika berdoa, itu nampak sekali bahwasanya mereka memang meminta hajat-hajat itu kepada penghuni-penghuni kuburan tersebut. Mithla anda'a ghairallahi minal amwati wal ghaibin aw rajahum, atau mengharap kepada mereka, mengharapkan kemaslahatan, kemanfaatan. Aw khafahum, atau takut kepada mereka. Aw sa'alahum qada'al hajat, atau meminta kepada mereka untuk tertunaikan hajat-hajat mereka. Apapun itu bentuknya. Jabatankah, hartakah, keturunankah, kesembuhan dari sakitkah, apapun itu bentuknya. Wa tafrij al-kurubat, dan juga agar diangkat segala musibah, segala kesusahan dia, kesempitan dia. Wa ighathatal lahafat,
au ghaira dzalik, atau yang selain daripada itu, sama maknanya semua. Fahuwa musyrikun asyirkal akbar, hukumnya pelakunya adalah musyrik dengan kesyirikan yang besar. Konsekuensinya al-mukhrij minal millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam, memurtadkan pelakunya dari Islam. Kafirun al-kufral akbar, kafir dengan kekufuran yang besar. Al-mukhrij minal millah, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Wa syirku wal kufru qad yutlaqani bima'nan wahid. Kesyirikan dan kekufuran itu diitlakkan terkadang menunjukkan kepada makna yang satu. Setiap kesyirikan adalah kekufuran, setiap kekufuran adalah kesyirikan. Sebagaimana telah berlalu, dia termasuk lafaz-lafaz yang apabila disebutkan secara bersamaan memiliki makna yang spesifik sendiri-sendiri, dan apabila disebutkan terpisah berdiri sendiri maka mencakup yang lainnya. Syirik adalah kufur, kufur adalah syirik. Wa huwal kufru billah wasmun liman la imana lah. Kekufuran itu adalah penamaan bagi orang yang tidak memiliki iman sedikit pun, iman sama sekali. Aslul imannya tidak ada. Wa qad yufarraqu bainahuma, dan terkadang dibedakan penafsiran antara syirik dan kufur. Khulasahnya, intinya antara makna kesyirikan dan kekufuran, kekufuran lebih umum. Setiap kesyirikan pasti kekufuran. Tapi setiap kekufuran tidak selalu bentuknya adalah kesyirikan. Seperti iblis. Iblis kufur, na'am. Iblis tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada selainnya. Catatan kaki nomor 3. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah berkaitan dengan penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Siapa yang berdoa kepada selain Allah bersama dengan doa dia kepada Allah, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki bukti dan dalih sedikit pun. Wa man asyraka billahi la hujjata lahu wa la bayyinah. Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, didatangkan la nafiyah lil jins, tidak ada hujjah sedikit pun bagi dia, tidak pula ada pembenaran sedikit pun, dalih, argumentasi. Jangan kamu beralasan kamu nggak tahu. Jangan kamu berdalih kamu hanya sekedar mengikuti nenek moyang atau bapak moyang kamu. La hujjata lahu wa la bayyinah. Enggak ada alasan lagi. Allah telah menegakkan hujahnya dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Kenapa begitu? Li'annahu la hujjata li ahadin fi da'wa syirki. Karena tidak ada hujah sedikit pun, alasan pembenaran sedikit pun bagi seseorang terhadap dakwaan kesyirikan. Enggak ada alasan, kamu jangan cari alasan lagi. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya pelaku kesyirikan yang melakukan kesyirikannya atas dasar ijtihad itu diberi pahala. Bantahan bagi orang-orang yang mengatakan seperti itu. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini, tidak ada hujah bagi seorang pun dalam dakwaan kesyirikan. Kamu jangan alasan tidak tahu. Naam. Hujah Allah telah tegak. Wala burhana lahu bih. Tidak ada burhan, pembenaran sedikit pun, dalih sedikit pun yang bisa membenarkan kamu, yang bisa kamu pegang sebagai alasan. Naam. Jangan kamu seperti itu. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-A'raf 172 dan 173. Bagaimana dijelaskan di antara alasan orang-orang musyrik kepada Allah kelak, au taqulu innama asyraka abauna min qablu. Jangan sampai kalian beralasan bahwasanya bapak-bapak kami, leluhur kami, kakek moyang kami telah berbuat kesyirikan sebelum ini. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Sementara kami hanya sekedar keturunan mereka yang datang setelah mereka. Maka bagaimana kami bisa disalahkan atas kesyirikan yang kami lakukan atas dasar taklid mengikuti ajaran kakek moyang kami? Mereka mengatakan yang demikian, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan binasakan kami dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh para ahli batil? Mereka hukumi kakek moyang mereka sebagai para pelaku kebatilan, berlepas diri dari kakek moyang dan leluhur mereka nanti di akhirat. Tapi walaupun begitu, yang demikian tidak menjadi hujah sedikit pun bagi mereka. Allah telah tegakkan hujahnya dengan segamblang-gamblangnya. Sifatun ukhra li ilahan lazimatan lah la burhana lahu bih. Ini sifat yang lain bagi ilah-ilah
perantara-perantara yang dijadikan perantara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dengan ilah. Jadi ilah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah segala sesuatu yang diambil dijadikan perantara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, berhala, benda mati, pohon, batu, roh, terlihat, tidak terlihat. Nah, di mana sifatnya la burhana lahu bih, tidak ada pembenaran sedikit pun atas ilah-ilah yang ada itu, tidak bisa dibenarkan sedikit pun. Ji'a biha litta'kid. Jadi la burhana lahu bihi ini didatangkan sifatnya, naatnya dalam rangka ta'kid bahwasanya ilah-ilah yang ada yang dijadikan perantara-perantara oleh kaum musyrikin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak memiliki pembenaran sedikit pun. Au jumlah mu'taridah baina syarti wal jaza, atau la burhana lahu bihi ini bisa bermakna jumlah yang disisipkan antara syarat dan balasannya, dan syarat dan jawabu syarat. Jadi seakan-akan ayatnya itu wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, kemudian jawabannya fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Maknanya di sini jumlah mu'taridah sifatun kasyifah la mafhuma lahu, sifat yang enggak ada mafhumnya. Dalam artian kalau begitu di sana ada ilah yang lahu burhan. Tidak begitu maknanya. Dia sifatun kasyifah. Catatan kaki nomor 4, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Maka balasan bagi para pelaku kesyirikan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir, tidak akan beruntung orang-orang kafir. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, Allahu yuhasibuhu ala dalik, Allah yang akan membalas dia atas yang demikian itu. Fayujazihi bima yastahiquhu ala syirkih. Allah yang akan membalas berdasarkan dengan keberhakan dia atas kesyirikan dia, sesuai dengan kesyirikan dia. Tsumma akhbara annahu la yuflihul kafirun. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Garis bawahi, fasammahum kafirin. Maka Allah menamakan mereka itu dengan orang-orang kafir. Apa sebabnya? Ta'lilnya apa? Ilahnya? Li du'aihim ma'allahi ghairahu. Karena sebab doa mereka bersamaan dengan doa mereka kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Dan itu perbuatan kesyirikan. Karena sebab kesyirikan mereka, mereka dinamakan dengan orang-orang kafir. Wala yunazi'u muslimun fi kufri man da'a ma'allahi ghairahu. Tidak ada yang memperdebatkan sedikit pun seorang muslim. Seorang muslim yang paham tentang Islam, tentang hakikat la ilaha illallah asasuddin, naam intisari dari agama ini, tidak akan ada yang memperdebatkan sedikit pun atas kekufuran, akan kekufuran orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memberikan dispensasi udzur kepada penghamba kubur, kepada penyembah kubur, kepada orang-orang musyrik, mereka berada di garis batas yang sangat berbahaya antara kufur dan iman. Karena dia termasuk dari pembatal keislaman. Man syakka man lam yukaffiril musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik? Siapa orang-orang musyrik di situ? Bahasan Risalah Nawaqidul Islam itu pembatal-pembatal keislaman. Berarti yang dibahas adalah orang-orang yang menisbatkan kepada Islam yang terjatuh dalam pembatal keislaman. Jadi musyrikun di situ ya orang-orang yang menisbatkan kepada agama Islam kemudian jatuh kepada pembatal keislaman. Salah satunya adalah musyrik. Nah, setelah sebelumnya penulis menjelaskan di pembatal keislaman yang pertama, apa pembatal keislaman yang pertama? Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Kemudian dicontohkan, kaman yadbahu lil jinni au lil qabr. Contohnya, pembatal keislaman pertama adalah kesyirikan. Pembatal keislaman yang kedua juga kesyirikan. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Dua konsep kesyirikan ini yang baku turun-temurun sejak masa Nabi Nuh dilakukan oleh para pelaku kesyirikan. Jelas sampai di sini. Diterangkan kemudian pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffir al musyrikin. Siapa mereka al musyrikin? Yaitu yang telah dibahas di poin pertama dan kedua. Jadi harus memahami risalah Nawaqidul Islam itu dengan utuh. Al-Murji'ah tidak memahami konsep ini. Mereka sangka al-musyrikun itu yang menyembah dewa-dewa, paganis, menyembah patung-patung. Pikiran mereka tidak sama sekali mengarah kepada orang-orang yang menisbatkan kepada Islam dan melakukan kesyirikan. Kenapa Anda bisa bicara seperti itu?
Apa buktinya? Karena pernah ada di posisi itu. Ana memahami nakid yang ketiga itu al-musyrikin adalah orang-orang non-Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itulah musyrikin yang terbesit di benak ana. Nah, dan di benak kebanyakan teman-teman yang juga belajar. Nah, mereka enggak bahwa saya musyrikin yang dibahas di situ yang telah disinggung di pembatal keislaman yang pertama dan yang kedua. Sekarang pertanyaannya, siapa yang banyak melakukan pembatal keislaman yang pertama dan kedua untuk jenis itu? Siapa yang ada di lapangan ini? Orang-orang yang menisbatkan ke Islam, pengagum-pengagum kubur itu, nah, orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Bahkan Nasara pun mungkin tidak melakukan yang demikian. Jadi seperti itu. Alhamdulillahilladzi hadana. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang memberikan uzur kepada para penyembah kubur dan orang-orang musyrik berada di batas yang sangat berbahaya. Bainal iman wal kufur, dia bisa jatuh dalam kekufuran itu. Naam, kalau hujjah telah tegak pada mereka dan mereka tetap bersikeras bahwasanya pelaku kesyirikan yang menisbatkan kepada Islam tidak boleh dikafirkan. Jatuh mereka ke dalam pembatal keislaman yang ketiga. Kalau hujjah telah tegak, kita sampaikan dalilnya mereka seperti itu. Kita berlepas diri dari mereka dalam permasalahan-permasalahan dan perkara-perkara yang kita mampu berkaitan dengan amalan-amalan muamalah individu kita. Tidak sholat di belakangnya, tidak memakan sesembelihannya, nah, tidak menjalin akad pernikahan dengan mereka. Ini konsekuensi-konsekuensi hukum yang mampu kita lakukan. Adapun berkaitan dengan perkara-perkara yang menyentuh ranahnya orang banyak atau orang lain, maka bukan ranah kita. Ranahnya penguasa dan pemimpin suatu wilayah. Kalau pemimpin suatu wilayah itu sendiri tidak menegakkan hukum Allah, itu menjadi masalah dan problem bagi dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan mempertanggungjawabkan. Adapun kita, nah, cukup kita mengingkari di dalam hati dalam batas apa yang kita mampu. Selama kita tidak mampu untuk menampakkan pengingkaran itu secara zahir. Tapi kadar minimalnya kita telah bara'ah kepada dia dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan amalan muamalah pribadi kita. Berbahaya sekali mereka, na'am. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz kan mengatakan, bagaimana orang-orang yang memberikan udzur kepada pelaku kesyirikan, hukumnya bagaimana? Katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, tuqamul hujjah, ditegakkan padanya hujjah karena bercokol syubhat di kepalanya. Apa syubhatnya? Mereka menyangka bahwasanya orang-orang ini kan masih mengucapkan la ilaha illallah. Mereka kan masih juga melakukan ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang selain daripada itu. Syubhat itulah yang bercokol di dalam benaknya. Itu yang harus diangkat, yang harus ditegaskan. Kalau masih bersikeras, ya sudah, kita hukumi secara zahir. Adapun yang kita tidak tahu, ya hukum asalnya, kita bangun di atas apa yang zahir. Bahwasanya dia di atas Islam dan teranggap sebagai orang muslim. Orang yang memberikan, yang kita tidak tahu bahwasanya dia itu memberikan udzur kepada pelaku kesyirikan, ya kita hukumnya sebagaimana zahirnya. Hukum asalnya seorang muslim itu tidak memperdebatkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan. Makanya Syekh di sini menjelaskan, wala yunazi'u muslimun fi kufri man da'a ma'allahi ghairahu. Tidak ada seorang muslim pun yang memperdebatkan ini. Naam. Permasalahan usuluddin, pokok agama yang paling asasi, akan kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati awdahu burhan, dan di dalam ayat itu terdapat sejelas-jelas bukti, dalil. Atas apa? Ala kufri man da'a ma'allahi ghairahu. Atas kafirnya orang yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Yang bilang al-muhaqqiq, wa fil ayati awdahu burhan, di dalam ayat itu sudah terdapat padanya sejelas-jelas burhan, dalil, gamblang bahwa seorang yang melakukan kesyirikan ya dia kafir. Sawa'un kana al-mad'u malakan aw nabiyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan, sama saja sosok yang dia berdoa kepadanya itu sosok malaikat, nabi kah, atau pohon kah, atau kuburan, atau jin, apapun itu. Bahkan di India sana ada yang mengibadahi sepeda motor, ada kuil, ya Allah ta'ala Allahu amma yaf'alun, kuil toilet. Antum kalau cari di internet, kuil toilet tempat buang hajat dijadikan kuil. Subhanallah, sampai sedemikian rupanya India ini gudangnya kesyirikan, sudah proyek kesyirikan banyak di sana. Na'udzubillah. Semuanya adalah kesyirikan, dan kesyirikan akbar pelakunya kafir dan tingkatannya juga bertingkat.
bertingkat-tingkat. Nah, kesyirikan itu hukumannya juga bertingkat-tingkat level adabnya. Wal'iyadzubillah. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil bahwasanya doa itu ibadah. Kalau doa itu ibadah, berarti tindakan berdoa memalingkan doa itu kepada selain Allah berarti telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, tindakan pemalingan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Siapa saja yang melakukan kesyirikan maka pelakunya kafir. Sesimpel itu. Asyraka yusyriku isyrakan apa? Isim fa'ilnya apa? Di sisi Murji'ah lah. Asyraka yusyriku isyrakan muslimun. Tiba-tiba jadi muslim. Kafara yakfuru kufran muslimun jadinya. Mereka harus belajar sorof dulu. Nah, harus belajar sorof. Subhanallah. Simple sebenarnya, simple. Tapi entah gimana mereka buat rumit dan ribet. Jadi Syekh di sini ingin menegaskan doa itu ibadah. Hadis ini datang dalam riwayat dengan lafaz muh. Muh itu otaknya, intisarinya. Nah, dan riwayat ini lemah. Riwayatnya lemah. Terdapat seorang perawi yaitu Abdullah bin Lahiyah. Tapi lemahnya tidak sampai derajat yang syadidud dha'af. Bermakna dia masih bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan secara makna juga sahih. Datang dalam hadis An-Nu'man bin Bashir dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah, dan itu sahih. Kalau begitu tidak ada iskal. Ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah, tidak ada muskilah. Tidaklah setiap riwayat yang ditinjau dari sanad itu dhaif, maka maknanya dhaif. La, maknanya sahih. Nah, berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, "Hadza syuru'un fi dzikri adillati anwa'il ibadati allati addaha mujmalatan." Dari sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai penyebutan dalil-dalil terhadap macam-macam ibadah yang sebelumnya telah beliau sebutkan secara global. Kan beliau sebutkan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Kemudian dicontoh-contohkan misalul Islam wal iman wal ihsan sampai akhir. Disebutkan secara global. Kemudian di sini beliau memulai menyebutkannya secara terperinci. Fa ammal Islam wal iman wal ihsan fa sayati mufassalan fil asli tsani. Adapun bahasan tentang Islam, iman dan ihsan nanti akan dibahas secara terperinci di usul yang kedua, pokok dasar yang kedua. Wa bada'a ba'daha bid-du'a. Setelah beliau menyebutkan Islam, iman dan ihsan, beliau mengawali contoh ibadah yang pertama adalah doa. Kenapa begitu? Li'annahu ahammuha, karena doa itu yang paling penting dari ibadah. Karena ibadah itu intinya adalah doa. Kan doa terdiri dari berapa? Dua, doa ibadah dan doa masalah. Ya, konsepnya ibadah cuma itu. Kalau bukan doa masalah meminta hajat, na'am, ya doa ibadah, tindakan hamba dalam menghambakan diri kepada Allah beribadah, itu hakikatnya dia sedang berdoa meminta keridhaan, meminta pahala, meminta rahmat Allah. Faqala wa fil hadithi yakni 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah wa mukhu syai' khalisuhu. Mukhnya sesuatu yaitu khalisnya, intisarinya. Naam. Wa fil lafdhin ad-du'a huwal ibadah, dalam lafaz yang lain dari hadisnya Nu'man bin Bashir, dan ini yang sahih, itu dengan lafaz doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Lafaz ini ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a mubtada, ma'rifat. Khabarnya apa? Al-ibadah, ma'rifat juga. Dipisah dengan dhamir fasl. Kalau ada tekstual mubtada khabarnya itu keduanya ma'rifat, maka dia memberikan makna pembatasan. Naam. Bahwa saya doa itu hanyalah ibadah. Enggak ada doa yang tidak ibadah. Naam. Kalau begitu, jangan sampai kamu palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi bi dhamiril fasli. Nabi mendatangkan lafaz ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling fasih berbicara dengan bahasa Arab, fasih. Setiap apa yang beliau ucapkan itu memiliki makna dan maksud yang mendalam. Wal khabarul mu'arrafu bil alif wal lam. Khabarnya yaitu al-ibadah, ma'rifat dengan alif dan lam. Liyadulla 'alal hasr, faidah. Apa maksudnya? Untuk menunjukkan kepada makna hasr, pembatasan. Asalibul hasr kan banyak. Uslub-uslub metode skema hasr pembatasan itu banyak. Lafaz-lafaz hasr. Yang masyhur ada 4. Yang masyhur ada 4.
Apa itu? Yang pertama dengan innama. Jika diawali dengan innama. Contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Dan ilmu itu sifat yang levelnya bertingkat-tingkat. Semakin seseorang itu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pula peluang dia untuk dapat mewujudkan khasyah. Yang kedua, nafi ma'al isbat. Nafi yang disusul dengan isbat. Contohnya, la ilaha illallah. La, nafi. Datang setelahnya illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma, nafi ya. Kemudian disusul dengan illa. Untuk mengisbat. Ini menunjukkan makna hasar, pembatasan. Yang ketiga, al-mu'arraf al-juz'ain. Yang mubtada dan khobarnya itu datang dalam bentuk ma'rifat, mu'arraful juz'ain. Dua bagiannya itu ma'rifat semuanya, mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat. Yang keempat, siapa yang bisa sebutkan? Taqdimu ma haqquhu ta'khir, mengedepankan apa yang harusnya di belakang tapi dia ditaruh di depan. Nah, contohnya apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iya kan maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi kan asal usulnya letaknya jatuh setelah fi'il. Asalnya na'buduka. Liyadulla 'alal hasr wa anna al-ibadata laysat ghairat du'a. Menunjukkan kepada pembatasan bahwa ibadah itu enggak ada yang lainnya kecuali dia pasti doa. Ibadah itu pasti doa. Kalau bukan doa ibadah ya doa masalah. Au innama hiya ad-du'a'u nafsuhu, atau ya ibadah itu adalah doa itu sendiri. Doa adalah ibadah, ibadah ya doa itu sendiri. Naam. Tsumma du'a'u naw'an, kemudian doa itu terbagi dua. Doa mas'alatin, doa masalah. Apa konsep doa masalah? Doa permintaan. Wa huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in aw daf'i dhar. Yaitu sebuah permintaan terhadap perkara yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang yang berdoa itu. Berupa datangnya manfaat atau tercegahnya sebuah kemudorotan. Dan ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak kesyirikan dalam bentuk seperti ini. Meminta keselamatan kepada selain Allah, meminta terhindarkan dari musibah kepada selain Allah, meminta agar parade karnavalnya lancar, dia persembahkan ritual-ritual tertentu. Bantengan-bantengan itu ritual dia persembahkan, ritual-ritual khusus agar prosesi yang mereka lakukan itu lancar. Kemarin Anda dapat cerita dari mantan pelaku di Turen itu. Subhanallah, memang apa namanya, ogoh-ogoh ya? Iya. Ogoh-ogoh, tahu ogoh-ogoh antum? Ogoh-ogoh yang dipandu itu, ditandu, dibawa kemana-mana, dipikul tuh. Dia bilang, memang kalau kita nggak ritual, jatuh itu. Nah, tapi kalau setelah ritual, subhanallah, fitnah. Setelah ritual apa? Lancar. Na'udzubillah. Ini konsep yang banyak terjadi di masyarakat. Wa nau'u tsani du'a ibadah. Jenis yang kedua doa ibadah. Apa itu? Bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, yaitu dengan berbagai macam dari macam-macam ibadah. Wa huwa ma lam yakun fihi su'al wala talab, yaitu yang tidak terdapat padanya bentuk permintaan atau penyebutan hajat. Secara lisan al-maqal tidak tersebutkan. Tapi secara lisanul hal, keadaan dia melakukan itu berpuasa lillahi ta'ala, sejatinya dia sedang meminta. Tapi kan dia tidak mengucapkan dengan lisan yang meminta. Nah, tapi perbuatan itu sudah teranggap sebagai sebuah permintaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadits jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqrunan bil ayah. Jadi hadis ini datang diiringi dengan ayat. Hadis ini datang diiringi dengan ayat, menunjukkan penafsiran terhadap ayat. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, ay doa kepada selain Allah itu adalah tindak pemalingan, ibadah kepada selain Allah, hukumnya kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Di sini Syekh ingin menegaskan bahwasanya doa itu ibadah dan ibadah itu adalah doa. Agar semakin jelas bahwasanya jangan sampai kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah, karena dia ibadah. Apa sih artinya la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, memahami arti dari la ilaha illallah ini kan kadar wajib yang tidak bisa
ditawar-tawar. Nah, kadar minimal yang wajib harus diketahui oleh orang yang bersyahadat, dia harus tahu makna dari la ilaha illallah. Bahwasanya maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang. Ibadah itu apa? Kan dia harus tahu. Ibadah itu apa? Agar dia tidak salah melakukan suatu perbuatan yang itu adalah ibadah, dia sangka bukan ibadah. Nah, ini harus tahu. Makanya di sini ditegaskan, ibadah itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Kenapa begitu? Karena konsep kesyirikan sejak awal munculnya di masa Nabi Nuh, konsepnya apa sih? Doa, meminta keselamatan, meminta menjadikan mereka sebagai perantara. Ya ini konsepnya doa. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka harapkan. Dengan doa itu, perantara-perantara tersebut melanjutkan, meneruskan hajat mereka kepada Allah. Ini konsepnya. Maka ini kadar yang tidak boleh jahil. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak boleh ada yang diibadahi selain Allah. Terus ibadah itu apa? Jadi jangan kamu beralasan, saya nggak tahu kalau ternyata meminta kepada kuburan, kepada mayit itu adalah ibadah. Kenapa kamu nggak tahu? Padahal doa itu adalah ibadah. Ini yang mau ditegaskan oleh Syekh di sini. Makanya kemudian ayat ini, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, disusul dengan hadis. Apa itu? Doa itu adalah ibadah. Dikuatkan lagi dengan ayat yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku. Apa jawabannya? Astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi kalian. Berdoa saja pokoknya kepadaku, jangan kepada selainku. Niscaya aku akan mengijabahi doa kalian, cepat atau lambat, di dunia maupun di akhirat, disegerakan maupun diakhirkan. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Kemudian Allah tegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, merasa besar hati dari beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat berbicara tentang doa. Kenapa tiba-tiba kemudian di akhir ayat membahas tentang ibadah? Berarti apa korelasinya di sini yang ingin Allah sampaikan sebagai pesan ilahi bahwasanya doa adalah ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay an ad-du'a. Naam. Anid du'a. Sesungguhnya orang-orang yang besar hati menyombongkan diri dari peribadatan kepadaku, dari beribadah kepadaku, apa balasannya? Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Jadi kesimpulannya di sini, doa itu adalah ibadah. Kalau begitu jangan kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan doa masalah dan dengan doa ibadah. Nah, kebanyakan kesyirikan itu terjadi dalam jenis doa apa? Doa masalah. Sedikit sekali orang sholat untuk selain Allah, puasa untuk selain Allah, haji untuk selain Allah, zakat untuk selain Allah. Sedikit jika dibandingkan dengan orang yang berdoa dengan doa masalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak boleh ada yang dimintai doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tegak ujar Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, amara ta'ala ibadahu an yad'uahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adahum an yastajiba lahum, dan Allah menjanjikan bahwa Allah akan mengijabahi. Syaratnya apa? Doa saja kamu kepadaku, jangan kepada selainku. Terkadang diuji kesabaran kamu itu dengan diakhirkan hajatmu atas suatu hikmah yang Allah Maha tahu dengannya. Nah, jangan kamu terburu-buru, jangan kamu tergesa-gesa dengan doamu. Bisa jadi kamu benci, kamu tidak suka terhadap sesuatu padahal itu baik bagimu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka sesuatu padahal Allah sedang mempersiapkan akhir kesudahan yang indah. Naam, untukmu. Bisa jadi kamu suka terhadap sesuatu padahal hasil akhirnya, dampaknya itu adalah kebinasaan bagimu, kamu enggak sadar. Naam. Maka sabar, percaya dengan thiqah billah, itu namanya athiqatu billah, rasa thiqah, percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengijabahi. Syaratnya itu. Fadala ala anna du'a ibadah. Ini semua menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Kenapa begitu? Siapa yang bisa beristimbat bahwa doa adalah ibadah?
dalam ayat ini? Wa qala rabbukum ud'uni. Apa wis? Ahsan. Li'anna Allah amara bihi. Karena Allah memerintahkan untuk berdoa. Qaidahnya apa itu? Ahsan. Fi'il amr yufidul wujub. Kita punya pakem definisi ibadah. Telah kita bahas bahwasanya ibadah itu apa? Itu ta'rifnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau punya ta'rif lain di Majmu' Fatawa. Apa itu? Segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita bisa ambil faedah dari ayat ini. Naam, bahwasanya doa itu adalah ibadah karena Allah katakan ud'uni dengan fi'il amr, perintah. Fadalla ala anna ad-du'a ibadah. Bal huwa ajallul ibadat, bahkan dia itu semulia-mulia ibadah. Wa asasuha, dan intisarinya, pondasinya, asasnya. Wa dalla ala annahu subhanahu yuhibbu min ibadihi an yad'uwahu, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta, senang untuk hamba-hambanya itu berdoa kepadanya. Apa dalilnya dari ayat ini? Bagaimana kita bisa mengitsbat sifatul mahabbah? Bahwasanya Allah mencintai hambanya itu berdoa kepadanya. Karena Allah perintahkan. Allah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali pasti Allah mencintai sesuatu tersebut. Makanya Syekhul Islam mendefinisikan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Naam. Allah tidak mungkin memerintahkan kepada sesuatu kecuali Allah cinta dan Allah ridhoi. Wa ana du'a mimma yuhibbuhullah, dan bahwasanya doa itu termasuk dari yang Allah cintai. Wa fil hadithi man lam yad'ullah, dalam hadis siapa yang tidak berdoa kepada Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain man lam yas'alillah yaghdab alaihi, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Teranggap istikbar, sombong. Naam. Berkata Al-Muhaqqiq dalam catatan kaki nomor 3, sama doa ibadah. Allah namakan doa itu ibadah. Wa jaa fil Qur'ani fi ghairi mawdi'in annahu ibadah. Dan datang di dalam Al-Qur'an di sekian tempat bahwasanya doa itu ibadah. Kalau begitu kesimpulan akhirnya, fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Tindakan memalingkan doa itu kepada selain Allah adalah syirik besar. Wa akhbara ta'ala anna alladhi mana'ahu min ibadatillahi huwal istikbar. Dan Allah juga mengkhabarkan bahwasanya yang menjadi sebab yang mencegah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan doa adalah al-istikbar, tindakan besar hati dan sombong diri. Secara hal keadaan mereka. Secara keadaan mereka yang tidak berdoa meminta kepada Allah, itu mereka teranggap telah istikbar, telah terjatuh dalam istikbar, sombong diri. Atau bisa juga dipahami istikbar di situ yastakbiruna an ibadati secara qaulan. Ketika mereka disuruh qulu la ilaha illallah, berdoa sajalah kalian, mintalah saja kepada Allah. Naam, aja'alal alihata ilahan wahida, mereka katakan dengan lisannya. Apakah ilahin mau dijadikan satu saja? Naam. Inna hadalah syai'un ujab, yang demikian adalah perkara yang mengherankan. Mereka membantah dengan lisannya, berarti mereka sombong dengan apanya? Dengan lisannya. Dia tampakkan zahirnya. Juga seperti kaumnya Nuh. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Baik, kemudian akhirnya fa'asar wastakbaru istikbaro. Mereka sombong dengan kesombongan. Nah, amalan zahir mereka yang menutup telinganya ketika didakwahi, naam, menunjukkan istikbar. Tapi istikbar di sini juga memiliki makna yang lain, meskipun mereka tidak meniatkan istikbar padanya, tidak meniatkan dan memaksudkan untuk sombong padanya. Tapi tindakan mereka yang memalingkan doa itu kepada selain Allah dengan mengambil perantara selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, tindakan tersebut adalah tindakan istikbar. Lisanul halnya mereka adalah telah berbuat istikbar. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil
kufur. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid dalam keadaan mereka mempersaksikan diri mereka di atas kekufuran. Syahidina ala anfusihim bil. Apakah mereka mengatakan kami kafir, kami kafir? Lah. Yang menjadi saksi atas kekafiran mereka ya perbuatan mereka ketika melakukan kesyirikan itu. Maka tindakan mereka ketika memalingkan doa kepada selain Allah teranggap istikbar. Meskipun mereka tidak mengucapkan dengan lisannya atau meskipun mereka tidak memaksudkannya. Bermakna terkadang hati mereka itu mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan zahir mereka, jawarih mereka menafikan yang demikian itu. Maka teranggap istikbar. Naam. Bagaimana Allah menghukumi kekafiran mereka dibangun di atas keadaan mereka meskipun mereka tidak menyatakan, "Woi, kami kafir." Naam, kami kafir. Enggak terima mereka dibilang kafir. Naam. Cuman keadaan mereka menunjukkan kalau mereka itu kafir, naam, sedang mempersaksikan atas kekufuran. Kenapa? Karena mereka ridho di atas keadaan yang demikian itu. Fajuzu bihadal jaza al-fadhi. Sehingga jadilah mereka dibalas dengan ganjaran setimpal yang benar-benar mengenaskan. Fadhi. Wa huwa dukhuluhum jahannam, yaitu masuknya mereka ke jahannam. Wal iyadzu billah. Saghirina dzalilina haqirin. Masuk enggak sekedar masuk. Masuk dalam keadaan hina dina. Uqubatan lahum, sebagai balasan hukuman atas mereka ala ma tarakuhu min ibadatillah, terhadap tindakan mereka yang meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala allati faradaha alaihim, yang mana Allah telah memfardukan kepada mereka. Allah telah memfardukan ibadah-ibadah tersebut atas mereka. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naam. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan berkaitan dengan jenis ibadah. Yang pertama yang disebutkan secara terperinci yaitu ad-du'a, doa. Berikutnya kita akan masuk dalam bahasan berkaitan dengan al-khauf, rasa takut, yang itu adalah ibadah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika kita melihat kesyirikan di keluarga sendiri? Sudah berusaha menasehati tapi mereka masih melakukan karena alasan ini sudah turun-temurun. Mereka yakin semua ini untuk Allah tapi cara mereka tidak disyariatkan. Bagaimana jika seperti itu, Ustaz? Sudah berlalu jawabannya. Naam, siapa yang melakukan kesyirikan dengan kesyirikan akbar maka dia kafir. Kadar minimal kewajiban kita meyakini kafirnya pelaku kesyirikan. Tapi bukanlah lantas kemudian kita tidak mendakwahi mereka, tetap hak mereka itu didakwahi. Tetap kita dakwahi, kita serukan. Naam. Nabi SAW 13 tahun bertahan di Mekah, keadaan ditentang oleh kufar Quraisy yang mayoritasnya adalah kerabat beliau. Tapi terus beliau berdakwah. Naam. Dan di tengah-tengah dakwah beliau tersebut tidaklah lantas kemudian maknanya kemudian beliau menghukumi mereka sebagai muslim atau tidak menghukumi mereka di atas kesyirikan. Hukum Allah tegak terhadap pelaku kesyirikan, dia kafir, tapi hak untuk didakwahi tetap didakwahi. Bagaimana jika ada seorang dai yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah mengatakan bahwa orang-orang seperti dukun dikafirkan secara umum, adapun secara personal tidak bisa langsung dikafirkan? Apakah yang seperti ini dapat terkena pembatal keislaman yang ketiga? Sudah dibahas tadi. Orang-orang seperti ini diambang batas yang sangat berbahaya. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Mereka sedang mempertaruhkan diri-diri mereka di dalam kebinasaan. Resikonya besar antara iman dan kufur. Yaitu tadi. Kalau ada pelaku kesyirikan namanya Zaidun. Asyraka Zaidun ghairallah. Zaid telah berbuat kesyirikan kepada selain Allah. Ini di alam nyata. Ada orang namanya Zaid berbuat kesyirikan. Tapi dalam menetapkan hukum dikatakan ada orang yang berbuat kesyirikan tapi bukan Zaid. Ada orang yang berbuat kesyirikan tapi bukan Zaid. Yang berbuat kesyirikan siapa? Yang musyrik itu seseorang yang bukan Zaid. Yang melakukan Zaid kok. Gak boleh dita'yin secara spesifik kepada pelakunya. Kenapa? Harus secara umum, yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan hukumnya musyrik. Kalau ada Zaid melakukan kesyirikan, seseorang bernama Zaid melakukan kesyirikan,
pelaku kesyirikan tadi bukan Zaid, tapi orang yang melakukan kesyirikan. Jelas? Bingung nggak? Ya bingung, ya mereka seperti itu, ribet kan? Nah, kalau ada orang namanya Zaid menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini. Fulan namanya Zaid itu menyembelih untuk selain Allah. Nah, orang yang seperti dia itu nggak jahil, orang dia tinggal di masyarakat muslim. Nah, dia baca Al-Qur'an. Kemudian dikatakan yang menyembelih kepada selain Allah tadi bukan Zaid, tapi seseorang yang menyembelih kepada selain Allah. Paham? Nggak boleh kamu bilang Zaid, kamu bilang secara umum, yaitu seseorang. Siapa dia? Entahlah siapa dia. Nah, ada Murji'ah, falsafahnya Murji'ah. Nah, intinya mereka ingin meniadakan hukum kekafiran kepada siapa saja yang menisbatkan kepada Islam. Jadi ujung pangkalnya Islam itu di sisi mereka adalah status sosial, Islam KTP. Nah, hitam di atas putih. Disinilah kenapa mereka dikatakan Murji'ah. Karena mereka mendefinisikan aslul iman, yang itu bermakna Islam, sebagai sebuah syahadat saja. Cukup syahadat, orang bersyahadat, walaupun dia tidak mengamalkan syahadat, maka dia adalah Muslim. Kalau begitu berarti amalan terhadap syahadat itu bukan bagian dari Islam. Disinilah mereka teranggap sebagai Murji'ah. Untuk paham dalam permasalahan yang demikian, apa itu Murji'ah, ya harus paham tentang konsep keimanan di sisi salaf dan konsep keimanan di sisi Murji'ah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.